Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah kabar saya baik, saya sehat walafiat. Oke, sebelumnya saya sudah menerima surat lamaran Anda dan selamat datang di sesi wawancara kali ini. Selamat atas pencapaian Anda karena telah berhasil mengalahkan ribuan calon pendaftar yang tertarik di bidang ini. Nah, sebelumnya saya Hani Rizky Osiani yang akan mewawancarai Anda dan di wawancara kali ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh bagaimana latar belakang, pengalaman, dan keterampilan Anda. Juga dipastikan, Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas dan, tepat ya. Oke, dan, keterbukaan diri juga. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ke pertanyaan yang pertama, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Ah, Perkenalkan, nama saya Topan Nadijaya. Saya lahir di Subang, Jawa Barat pada tanggal 21 April 2004 dan saya lulus dari program studi manajemen agribisnis di Universitas Institut Pertanian Bogor. Oke, selanjutnya, tadi sudah memperkenalkan diri dan mungkin menurut pendapat Anda tuh, dari sudut pandang Anda nih, apa sih kelebihan atau kualitas terbesar yang Anda bawa ke dunia kerja? Eh, saya percaya kelebihan terbesar saya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan baru dan situasi yang kompleks, di mana saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu bekerja secara efektif dalam tim maupun secara mandiri. Seperti Oke, itu, Ibu. ya baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kelebihan. Nah, selanjutnya dalam mengevaluasi utama yang Anda sadari dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk kelemahan utama di diri saya, di sini saya menyadari bahwa pengalaman saya masih minim. Namun, sebagai seorang pembelajar, saya memiliki pengalaman studi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor di program studi manajemen agribisnis yang memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang saya lamar. Jadi, kelemahan utama yang saya miliki tidak akan mengganggu kinerja saya untuk perusahaan untuk kedepannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam situasi sosial atau tim? Apakah Anda merasa lebih suka berkolaborasi dengan tim atau bekerja secara mandiri? Saya itu dianggap sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul dalam situasi sosial atau tim. Saya merasa nyaman berkolaborasi dalam tim dan mendukung anggota tim lainnya, tetapi dalam situasi tertentu juga, saya juga dapat mandiri saat dibutuhkan. Seperti itu, Ibu. Oke, selanjutnya, dapatkah Anda menceritakan pengalaman kerja yang paling relevan dengan posisi yang Anda lamar saat ini sebagai sales marketing di perusahaan kami? Pada pekerjaan yang saya lakukan sebelumnya itu, saya bertanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran dan penjualan produk dari Danusan Field Trip ya, Ibu. Itu tuh di mana acara field trip itu sebagai acara kayak eh, itu tuh acara prodi satu angkatan di mana kita akan mengadakan field trip dan waktu itu tujuannya itu ke Bali. Kebetulan saya berhasil meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi pasar target yang tepat dan merancang suatu sistem yang efektif, Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa bisa merancang suatu keefektifan itu ya. Nah, terus untuk selanjutnya, bagaimana strategi dalam menentukan target pasar dan mengidentifikasi peluang bisnis dari pertanyaan yang sebelumnya? Bagaimana? Baik, waktu itu saya menggunakan pendekatan analisis dan riset pasar yang komprehensif untuk menentukan target pasar yang tepat. Saya juga mengumpulkan data konsumen dan tren industri untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang belum dimanfaatkan itu. Oke, baik.
Tadi di pertanyaan sebelumnya sempat disinggung mengenai, berkolaborasi secara tim ataupun mandiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa sih pendapat Anda tentang pentingnya kolaborasi tim terhadap penjualan dan tim pemasaran itu untuk mencapai tujuan bisnis? Saya percaya kolaborasi antara tim, penjualan, dan pemasaran sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis. Dengan saling berbagi informasi dan strategi, keduanya dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran mereka dan penjualan produk. Oke, mungkin nanti kalau misalnya Anda emang keterima di sini, dan pasti bakal ada, pekerjaan yang memang, banyak gitu ya. Nah, bagaimana sih Anda mengelola waktu tersebut dan skala prioritasnya ketika menghadapi berbagai tugas dan proyek pemasaran yang, berbeda gitu? Saya menggunakan pendekatan terstruktur dalam mengelola waktu dan prioritas saya dengan membuat jadwal dan daftar tugas yang terperinci. Saya juga memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampak potensial terhadap tujuan pemasaran. Oke, untuk selanjutnya tadi pertanyaan demi pertanyaan sudah cukup baik untuk dijawab. Nah, untuk selanjutnya apa harapan Anda terhadap posisi yang Anda lamar saat ini dalam jangka panjang? Saya berharap dapat terus berkembang dan menemukan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar. Dalam perusahaan ini, saya ingin menjadi kontributor yang berharga dan membawa dampak positif pada kesuksesan perusahaan. Oke, tadi sempat disinggung terkait dengan kontributor dan dampak positif ya. Nah, bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi tersebut dan tentunya dampak positif tersebut kepada tim penjualan maupun kepada tim pemasaran pada perusahaan kami? Saya tekankan kembali, saya yakin saya dapat memberikan kontribusi positif melalui keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan analisis yang kuat, dan dedikasi untuk mencapai target penjualan. Saya siap bekerja keras dan berkolaborasi dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu, Ibu. Oke, mungkin pertanyaan demi pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik, dan saatnya tiba di penghujung sesi wawancara kali ini. Dan untuk sebelum itu, boleh kasih closing statement terlebih dahulu agar kami bisa yakin untuk bisa menerima Anda sebagai karyawan di perusahaan kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan pada hari ini. Saya sangat antusias dengan kesempatan untuk bergabung dengan tim penjualan dan pemasaran perusahaan ini. Saya yakin saya memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam peran ini. Terima kasih atas waktu dan pertimbangan Anda. Saya berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan ini di masa depan. Oke, baik. Saatnya tiba di penghujung wawancara. Apakah ada pertanyaan dari Topan? Mungkin cukup sekian Ibu, soalnya saya juga sudah mempelajari tentang perusahaan di perusahaan yang saya lamar di perusahaan Ibu. Jadi saya sudah mengetahui apa itu perusahaan Ibu dan bergerak di bidang apa perusahaan Ibu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya dan dan ditunggu kabar baiknya. Oke, mungkin untuk sesi penutupnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Topan boleh live dari room ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya izin live. Oke, baik.